Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jam pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih sebentar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya gitu. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti benar ya dapat aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat aliran? Saya tidak bisa Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari RK terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti tadi ada aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari RK terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran yang ditransferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini
ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Kak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Ya, Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali ini? Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berani ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali itu? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, itu teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ada aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti yang apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai
selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu dah. Ya, itu. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya sendiri dan seperti yang apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jam pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada, sudut teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih kita dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BCB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BCB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Betul aja ya? Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa dapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa keterangan dari sangat di pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini
sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Dovi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati, yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya jalan. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ya dapat aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jam pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya gitu. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti dapat aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat aliran? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf ke Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari RK terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BCB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BCB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat yang Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah disuruh minta maaf ke Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah
sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Dovi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. Yofi, Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada, untuk teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya sendiri seperti apa? Tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya disuruh minta maaf ke Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jenis pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ada berapa kali ada aliran yang ditransferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, itu teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini
sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Kalau nanti dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat aliran? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali ini? Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berani ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada, untuk teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, itu teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti dapat aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti yang apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Aman, teman-teman.
ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, itu teknis itu dah. Ya, itu. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati, yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Pernah dapat sekali ya dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada, sudut teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil
segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Pernah dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, sudut teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya sendiri Dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak.
Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BCB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BCB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, sudut teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini
sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa 2 digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Kunto Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. POV Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti
aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran Mas aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Dan eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut.
Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BCB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BCB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, itu teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya.
Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ban BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan.
Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran yang ditransferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset,
Salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya.
Untuk aliran surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa Mbak yang ke Balisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua digit. Ada. Untuk teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap
adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi alhamdulillah sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah
DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya.
Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BCB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BCB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan lagi? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Ini Kak. Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah. Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya Ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah,
sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin Dulmanan
Suhendrik dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi alhamdulillah sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ada aliran dari transferan BJB dapat Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Kak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti yang apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya.
Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Ya, jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa?
Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti benar ya dapat aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada. Untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial.
Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti tadi ya dapat aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, sudut teknis itu ada. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah.
Disuruh minta maaf, Kalisa mungkin tanggapannya Ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapat? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik.
Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. Yofi, Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih Kak dapatnya? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah,
sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan,
Suhendrik dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Betul ya? Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada kalian ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu ada. Ya, Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana,
konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. POV Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB.
Alirannya total berapa Mbak yang ke Balisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran Mas aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial.
Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan kirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti aliran dari transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB.
Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya, KPK saat ini tengah giliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya.
Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan lagi? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada masalah ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah Disuruh minta maaf Kak Lisa, mungkin tanggapannya ya, sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya,
dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian, sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan,
Suhendrik dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti tadi ada Mas Aliran ya di transferan BJB dapat Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa 2 digit. Ada, udah teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana,
konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB.
Alirannya total berapa Mbak yang ke Balisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berapa kali ya dapat aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh, berapa Mbak? Berapa sih Mbak dapat aliran? Saya tidak bisa Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa Dua kali? digit. Ada, udah teknis itu dah. Ya, Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. dah. Mbak nerimanya cash atau transfer Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial.
Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hukum Lisa, John Boy Nababan yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Beberapa dari pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang, Mbak Lisa? Dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi alhamdulillah sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, untuk teknis itu udah. Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya
Lalu Dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMT Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMT Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik.
Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Iya, dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan tadi? Beberapa jadi pertanyaannya apa aja yang Berapa pertanyaan? aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Tapi alhamdulillah sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat? Saya tidak bisa sebut. Kisaran aja kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali, Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Ya, Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf ke Lisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti yang apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah,
sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana, konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya, lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu, Lisa mengaku tak ada hal yang mempersulit dirinya selama diperiksa oleh penyidik. Lisa berujar dirinya kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait aliran dana yang diterimanya, Lisa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sang anak. Namun, Lisa enggan mengungkapkan secara detail nominal yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Hal serupa juga dilakukan oleh kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, yang tak mau menyebutkan nominal aliran dana yang diterima kliennya. John berujar bahwa Lisa selalu siap jika penyidik nantinya masih membutuhkan keterangan soal dugaan korupsi tersebut. Adapun sikap kooperatif dari Lisa ini mendapat apresiasi dari pihak KPK karena dianggap membantu proses pengungkapan kasus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB, Widi Hartono selaku Divisi Korporat Sekretari Bank BJB, serta Ikin Asikin, Dulmanan,
Suhendrik dan Sopan Jayakusuma selaku pihak swasta. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di era Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun Ya, dong. Ridwan Kamil ya. Yofi. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali Beberapa jadi pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Emang dapat berapa, Mbak? Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat aliran berapa, Mbak? 2 jam saya di dalam. Dapat aliran berapa memang Mbak Lisa dari Pak RK? Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Total aliran dananya berapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Oh, Itu aja. estimasinya berapa? Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Ya. Berarti ada aliran ya di transferan BJB Anak saya. Oh. berapa Mbak? Berapa sih nggak dapat Saya tidak bisa Kisaran aja, kisaran. Berapa kali? MM-an ada. Berapa kali Mbak? Berapa kali? 2 digit. Ada, udah teknis itu dah. Ya, Alhamdulillah semua berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. dah. Mbak nerimanya cash atau transfer, Mbak? Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah ya sudah. Disuruh minta maaf Kalisa, mungkin tanggapannya Ya sendiri dan seperti apa? tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Berkat ketelitian dan kerja keras, tim penyidik KPK akhirnya menemukan indikasi aliran dana yang diterima mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jawa Barat. Dengan temuan ini akan memudahkan tim penyidik KPK saat memeriksa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri hingga kini belum pernah dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BUMT Jabar yang merugikan negara hingga Rp222 miliar. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menduga adanya permintaan dana non-budgeter oleh Ridwan Kamil dari Bank BUMT di Jabar selama masa jabatannya. Dana non-budgeter adalah dana yang tidak tercantum secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Artinya, dana ini berada di luar sistem anggaran formal pemerintah, sehingga tidak melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat seperti dana anggaran biasa. Menurut Asep Guntur, pimpinan Bank BUMT di Jabar tersebut memang menyediakan dana untuk kegiatan di luar anggaran resmi. Salah satu pihak yang diduga meminta dana tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana saudara RK, Ridwan Kamil, bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bank BUMT di Jabar ini, salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan non-budgeter, kata Asep dikutip dari tribunnews.com. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu, sambungnya. KPK saat ini tengah gencar menelusuri aliran dana haram tersebut sebelum melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ridwan Kamil. Menurut Asep, penelusuran ini penting agar penyidik memiliki bukti kuat saat melakukan konfirmasi. Dana tersebut diduga telah dialihkan dalam bentuk aset, salah satunya adalah pembelian sebuah mobil mewah Mercedes-Benz 280 SAL. Sehingga ketika nanti kami memanggil saudara RK, kita akan konfirmasi satu-satu, ujarnya. Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, Lisa Mariana,
konfirmasi terhadap uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Lanjut Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi Bank BUMD Jabar yang diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aliran dana tersebut kini ditelusuri di sejumlah perempuan lain, tidak hanya kepada selebgram Lisa Mariana. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang fokus menelusuri aliran dana dari Ridwan Kamil. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Lisa yang meminta KPK untuk turut memeriksa perempuan-perempuan lain yang ia sebut juga menerima dana dari Erika terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BUMD Jabar periode 2021 hingga 2023. Asep pun menyayangkan Lisa Mariana yang baru mengungkap adanya penerimaan lain melalui media sosial. Menurut informasi tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik saat diperiksa pada 22 Agustus 2025 lalu untuk mempermudah penelusuran. Kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, dipanggil juga, jangan hanya saya saja, kata Lisa dalam unggahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang turut melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat 22 Agustus sore. Selama 2 jam pemeriksaan, Lisa Mariana mengaku dirinya menerima aliran dana kasus korupsi tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Lisa Mariana yang didampingi oleh pengacaranya mengaku tak ingat berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadapnya. Meski begitu,